Air ada di mana-mana, di lautan luas dan tetesan hujan terkecil. Ada di udara yang kita hirup dan makanan yang kita makan. Tapi yang terpenting, ada di dalam diri kita. Tubuh kita terhubung erat dengan air, bergantung padanya untuk keberadaannya. Pada dasarnya, kita adalah makhluk yang dibentuk oleh air. Sejak kita lahir, air adalah teman setia. Tubuh bayi yang baru lahir mengandung sekitar 75% air. Bukti peran penting cairan ini dalam perkembangan awal. Saat kita tumbuh, persentase ini sedikit menurun, menjadi sekitar 55 hingga 60% di masa dewasa. Tetap saja, pentingnya air tetap ada. Air bukan hanya komponen dari bentuk fisik kita, itu adalah sumber kehidupan yang mengalir melalui kita, menopang setiap sel dan organ. Memahami pentingnya air adalah dasar untuk memahami diri kita sendiri. Bayangkan dunia tanpa air. Gambaran yang suram, tanpa kehidupan seperti yang kita kenal. Sama seperti bumi membutuhkan air untuk berkembang, begitu pula tubuh kita. Air adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bekerja tanpa lelah di balik layar untuk menjaga kita tetap hidup dan berfungsi. Dari melumasi persendian kita, memungkinkan gerakan yang lancar, hingga mengatur suhu internal kita, air memastikan tubuh kita beroperasi secara optimal. Air bertindak sebagai peredam kejut untuk otak dan sumsum tulang belakang kita, melindungi organ-organ vital ini dari kerusakan. Air juga merupakan bahan utama dalam darah kita, membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sudut tubuh kita. Berkat jantung, organ yang terdiri dari hampir 75% air. Bahkan paru-paru kita, yang bertanggung jawab untuk menghirup oksigen yang memberi kehidupan, sangat bergantung pada air. Mereka terdiri dari sekitar 83% air, yang membantu menjaga elastisitas mereka dan memungkinkan pertukaran gas yang efisien. Setiap hari, tubuh kita terlibat dalam tarian kehilangan dan pengisian yang rumit. Kita kehilangan air terus-menerus, melalui udara yang kita hembuskan, keringat yang mendinginkan kulit kita, dan produk limbah yang dikeluarkan tubuh kita. Rata-rata, kita kehilangan sekitar 2 hingga 3 liter air setiap hari. Kehilangan ini dapat meningkat dengan aktivitas fisik, cuaca panas, atau penyakit. Mengisi kembali air yang hilang ini bukan hanya soal memuaskan dahaga kita. Ini tentang menjaga keseimbangan halus yang dibutuhkan tubuh kita untuk berfungsi. Ketika kita tidak mengonsumsi cukup cairan, kita berisiko mengalami dehidrasi, suatu kondisi yang dapat berkisar dari sedikit tidak nyaman hingga mengancam jiwa. Bagian 4, dehidrasi, krisis di dalam. Dehidrasi seperti kekeringan di dalam tubuh, perlahan-lahan menguras cadangan airnya. Ketika kita mengalami dehidrasi meskipun ringan, tubuh kita mengirimkan sinyal peringatan kepada kita. Kita mungkin merasa lelah, mengalami sakit kepala, atau melihat kulit kita menjadi kering. Saat dehidrasi memburuk, gejalanya meningkat. Tekanan darah kita bisa turun, menyebabkan pusing dan pingsan. Fungsi kognitif kita bisa terganggu, sehingga sulit untuk berkonsentrasi atau membuat keputusan. Dalam kasus yang parah, dehidrasi dapat menyebabkan kejang, kerusakan organ, dan bahkan kematian. Efek dehidrasi adalah pengingat nyata betapa pentingnya air bagi kesejahteraan kita. Bagian 5, memuaskan dahaga kehidupan. Kabar baiknya adalah mencegah dehidrasi relatif sederhana, minum cukup air sepanjang hari. Meskipun jumlah pastinya bervariasi tergantung pada faktor individu seperti tingkat aktivitas dan iklim, pedoman umum adalah 2,5 hingga 3,7 liter untuk pria, dan 2 hingga 2,7 liter untuk wanita. Air adalah pilihan terbaik untuk hidrasi, tetapi minuman lain, bahkan yang mengandung kafein, dapat berkontribusi pada asupan cairan Anda. Selain itu, buah-buahan dan sayuran seperti semangka, mentimun, dan bayam secara mengejutkan kaya akan kandungan air. Tetap terhidrasi dengan baik adalah investasi untuk kesehatan Anda. Dengan melakukan upaya sadar untuk minum cukup cairan, Anda memastikan tubuh Anda memiliki sumber daya yang dibutuhkannya untuk berkembang. Jadi, angkat segelas air untuk kesehatan Anda. Itu adalah ramuan kehidupan yang sering kita anggap remeh.